أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu peringatan penting yang berkaitan masalah hukum seputar fikih khusus bagi wanita mukminah, yaitu hukum berkaitan masalah permasalahan fikih yang dikhususkan untuk para wanita secara khusus, walaupun kadang-kala ada juga yang berlaku umum pada pembahasan yang sudah kita lewati. Karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Sekarang kita akan masuk ke halaman berikutnya, halaman 47. Qala al-mu'allifu asbahullah al-faslu al-khamisu, pasal yang kelima. Fi bayani ahkamin takhtassu bil mar'ah fi sholatiha. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai hukum-hukum yang khusus bagi para wanita kalau di luar rumah. Sekarang bagaimana kalau di dalam sholatnya? Yang boleh nampak apa saja, kemudian yang tidak boleh apa saja, karena beda nanti. Kalau di luar rumah, itu bisa dikatakan dengan dalil yang umum, al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan semuanya aurat. Sehingga ya ditutup semuanya. Dengan jilbabnya, dengan barakallahu fik pakaian syar'inya, bahkan wajahnya pun ditutup. Beda kalau dalam sholat. Kalau dalam sholat nanti barakallahu fik yang boleh nampak hanya barakallahu fik wajah itu secara ijma'. Adapun telapak tangan dan juga telapak kaki itu ada khilaf. Mafhum? Untuk masalah wajah tadi itu pun kalau tidak ada laki-laki ajnabi. Berarti kalau seandainya seorang akhwat atau wanita yang biasa memakai cadar sholat di masjid umum misalkan, ya, yang kadang-kala masjidnya terbuka, nampak laki-laki ajnabi bukan mahramnya, maka tetap dipakai cadarnya. Itu maksudnya. Nanti beliau sebutkan juga. Kita lihat apa kata beliau, hafidhi ayyatuha al-muslimah ala salatika, ala salatiki fi awqatiha mustawfiyatan li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Masya Allah. Kata beliau, jagalah wahai seorang wanita muslimah salatmu pada waktu-waktunya dalam keadaan terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan perkara yang wajib dalam salat. Jadi jangan sampai wanita memang enggak wajib salat jamaah di masjid, bukan berarti meninggalkan apa? Salat. Bukan berarti menunda waktu salat. Bukan berarti mengakhirkan waktu salat. Tapi pastikan juga tepat pada waktunya. Memang perempuan yang paling afdal salatnya di rumah. Di dalam rumah pun yang paling afdal dalam kamarnya. Di dalam rumah udah bagus, itu pun yang paling afdal di dalam kamarnya. Itu wanita. Makanya waktu itu ketika Rasulullah SAW melihat ada salah satu sahabat yang melarang perempuan pergi ke masjid, beliau alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalian jangan menghalang-halangi para wanita hamba Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Kemudian disebutkan dalam riwayat, wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka lebih baik untuk mereka. Nah, dari sinilah para ulama berpendapat bahwasanya perempuan afdalnya sholat di rumah. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Aqsa? Pahalanya besar itu. Walaupun sebesar apapun, karena itu adalah rekomendasi langsung dari Allah Ta'ala, yaitu dalam ayat yang lainnya, waqarna fi buyutikunna, ya kan, tetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, pilihan yang terbaik itu. Kemudian rekomendasi dari Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah mereka lebih baik untuk mereka. Nah di situ, walaupun sholat di Masjidil Haram itu nilainya satu kali sholat seperti berapa? 100.000 kali sholat. Sholat di Masjid Nabawi satu kali sholat senilai dengan berapa? 1.000 kali sholat. Kemudian sholat di Masjid Aqsa senilai dengan 500 kali sholat. Tapi sholatnya wanita di rumahnya lebih afdal, lebih baik. Bayangkan itu. Terus bagaimana kalau misalkan umrah, misalkan haji, kemudian sholat di sana, tetap dapat keutamaan. Untuk keutamaan tetap dapat. Cuman ada timbul pertanyaan, afdalnya di mana gitu loh. Afdalnya wanita sholat di mana? Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, atau di rumahnya? Nah, para ulama telah menjelaskan bahwasanya sholat di rumahnya tetap lebih afdal.
Untuk wanita nih ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi perlu dikondisikan, dipahami baik-baik. Bukan melarang wanita untuk menghadiri masjid, tidak melarang. Cuman kalau dinilai afdalnya di mana? Di rumah. Di dalam rumah pun yang paling afdal di dalam mana? Di dalam kamarnya. Masya Allah. Perlindungan yang sangat apa? Besar untuk para wanita. Kita lihat, yaqulullah ta'ala li ummahatil mu'minin. Allah Ta'ala berkata mengenai para ummahatul mu'minin, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wa hada amrul muslimati umuman, ini perintah untuk kaum muslimat secara umum, para wanita. Jadi walaupun salat di rumah afdal, bukan berarti meninggalkan apa? Meninggalkan salat 5 waktu. Bukan berarti menunda di luar waktunya, bukan. Tetap pada waktunya. Mafhum? Lah terus bagaimana kalau perempuan akhwat di rumah? Perlu enggak qabliyah ba'diyah? Sama. Hanya saja bedanya kalau ini akhwat atau perempuan di rumah itu aja. Untuk ba'diyah qabliyah sama. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini, fas-salatu hiya ruknus tsani min arkanil Islam wa hiya 'amudul Islam wa tarkuha kufrun yukhriju minal millah. Allahul musta'an. Lihat ini. Maka salat itu adalah rukun yang kedua dari rukun Islam yang ada. Rukun Islam ada berapa? 5 kan? Nah, rukun yang kedua salat ini. Pertama tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya kan? Yang kedua salat ini. Nah, salat ini rukun Islam, pondasi agama Islam. Lah kalau orang ngakunya agama Islam, walaupun KTP-nya tertulis agama Islam, lah kenapa tidak salat atau dia enggak salat, barakallahu fiik, ancamannya kekufuran wal iyad billah. Karena para ulama telah menjelaskan tarikus shalah apa? Nah, kafir. Orang yang meninggalkan salat itu hukum globalnya kafir. Berarti ngeri ancamannya. Nah, barulah mereka berselisih mengenai bagaimana kalau meninggalkan karena malas-malasan, bagaimana meninggalkan karena menentang kewajibannya. Itu rinciannya semuanya kembali kepada apa? Semuanya tetap berbahaya. Paham ya? Nah, Al-Syekh bin Baz rahmatullah alaih mengkafirkan langsung. Dohir apa? Dohir hadisnya. Dohirnya jelas sekali. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan kekufuran itu adalah salat. Pembatasnya, pembedanya adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Terus bagaimana kalau ada orang kampung meninggal dunia, enggak pernah salat sama sekali? Nah, kalau enggak salat sama sekali di masa hidupnya, barakallahu fiik, kita hanya sekedar ta'awun untuk memakamkan enggak masalah. Karena enggak mungkin enggak dimakamkan kan? Tapi itu menyolatkan jangan. Kalau enggak pernah salat sama sekali ya. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena ancamannya berat, bukan ringan ancamannya. Dilihat KTP-nya Islam agamanya, iya kan? Kemudian barakallahu fiik, serawungnya sama kaum muslimin, orang yang sholat, tapi dia nggak pernah sholat dia. Ana bilang nggak pernah sholat sama sekali ya, karena untuk masalah berling itu ada pembahasan tersendiri. Tahu berling ya? Kober dan eling. Ketika sempat dan ketika ingat. Nah, itu masih sebagian para ulama mentoleran. Tapi bahaya juga gitu loh, dinasihati. Khawatirnya nanti lama-lama nggak sholat itu loh. Allahul musta'an. Kita lihat. Kata beliau, wahya amudul Islam, yang mana salat itu adalah tiangnya agama Islam. Wa tarkuha kufrun yukhriju minal millah, dan meninggalkan salat itu adalah kekufuran, mengeluarkan dari agama Islam. Wal iyad billah. Fala dina wala Islam liman la salata lahu minar rijal wan nisa. Lihat ini. Syekh Shalih Fauzan tegas sekali. Dia mengatakan tidak ada agama lagi, tidak ada keislaman lagi bagi orang yang meninggalkan salat, lelaki maupun wanita. Cuman kalau perempuan kan boleh ketika ada halangan kan, dan nggak perlu mengqadha kalau perempuan. Paham ya? Ketika haid, nifas, haid misalkan sepekan, nifas 40 hari, meninggalkan salat atau tidak? Meninggalkan salat, dan untuk perempuan tidak perlu mengqadha. Waktu itu ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengenai bagaimana ini keadaan kalian? Kenapa diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Kemudian Aisyah ummul mukminin mengatakan kepada wanita tadi, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu perempuan Khawarij? Kemudian apa kata perempuan tadi? "La walakinni as'al." Bukan, aku cuma bertanya. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, "Nam kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah." Dulu kita diperintahkan untuk apa? Menggantikan puasa dan tidak diperintahkan untuk menggantikan salat.
Jadi ingat-ingat nih, kalau perempuan sedang haid atau nifas, kemudian suci, tidak perlu menggantikan sholat yang ditinggalkan. Tapi kalau puasa Ramadan, na'am, digantikan. Mafhum? Nah, itu bedanya. Kalau laki-laki, kapan dia ingat, kapan dia terlupakan, kapan dia tertidur, begitu bangun langsung. Begitu ingat langsung, wudu, sholat. Na'am. Jadi untuk masalah tidak ada qadha itu, para ulama sedang pendapat yang kuat adalah untuk wanita. Mafhum? Jadi untuk laki-lakinya, kalau dia belum menunaikan, tunaikan. Tapi alasannya syar'i tadi, imma tertidur atau karena lupa. Bukan menyengaja. Kalau menyengaja dosa besar, plus dosa besar. Dia meninggalkan dengan sengaja tadi. Dia tetap sholat juga, mengqadha juga, cuman dia dosa besar yang dia lakukan. Kalau dia sengaja meninggalkan kemudian nanti baru mengqadha gitu. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya ada di sana orang-orang yang sholat tapi apa? Tapi celaka. Ya kan? Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Sholat kok celaka itu bagaimana? Dijelaskan para mufassirin, ahlu tafsir, mereka menjelaskan bahwasanya yaitu di antaranya orang-orang yang menunda sholatnya sampai di luar waktunya. Atau bermudah-mudahan tidak segera sholat hingga habis waktunya. Ya, hampir sama ya maknanya, barakallahu fiik, seperti itu. Allahul musta'an, bahaya. Kita lihat wa ta'khirus shalah an waqtiha min ghairi udhrin syar'i idha'atan laha. Allahul musta'an. Lihat ini. Dan menunda salat sampai keluar waktunya, menunda salat, mengakhirkan salat an waqtiha, dari waktunya, min ghairi udhrin syar'i, tanpa alasan yang syar'i, idha'atun laha, merupakan apa? Bentuk penyia-nyiaan dia terhadap salat tersebut. Antum ingat ya hadis yang ditanyakan oleh salah satu sahabat waktu itu? Ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Islam apa yang terbaik? Kemudian Rasulullah SAW menjawab di antaranya apa? As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Jadi masalah salat ini bukan masalah kecil ya, masalah besar. Nah, sampai-sampai disebutkan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah apa? As-salah. Pertama kali nanti yang dihisab, diperhitungkan amalannya antara hamba dengan Allah Ta'ala, hamba dan Allah Ta'ala adalah salatnya. Kalau salatnya baik, baik semuanya. Kalau salatnya jelek, jelek semuanya. Oleh karena itu jangan sampai mengedepankan dunia, akhirnya meninggalkan akhirat. Dia mengedepankan kerjaannya, lupa akhiratnya. Kerjanya Masya Allah semangat, lemburan semangat ya. Salatnya ditinggalkan, jangan. Paham ya? Karena kebanyakan orang awam yang jauh dari ilmu kadang seperti itu. Dia lebih mengejar target lemburannya, salatnya dibelakangkan, jangan. Paham ya? Pastikan salat tepat pada waktunya. Dan berupaya mencari kerjaan yang apa? Yang salatnya tidak terganggu. Paham ya? Jadi kerjaan itu, barakallahu fiik, pekerjaan itu kalau salatnya enggak terganggu, insya Allah dipermudah semuanya. Paham ya? Mulai rezekinya, kemudian keberkahannya. Tapi kalau sudah barakallahu fiik taruhannya salat, dia iman meninggalkan salat, imma apa? Nah, mengerjakan salat kemudian dipecat. Nah, milih mana kira-kira kalau gitu? Kalau orang berpikir pekerjaan itu namanya amrun ikhtiyari, bukan amrun itirani. Jadi pekerjaan itu perkara yang pilihan, bukan perkara yang apa? Paksaan. Nah, carilah pekerjaan yang tanpa dipaksa. Pilihlah pekerjaan yang baik, yang bagus, yang tidak menyia-nyiakan sholatnya. Udah itu aja. Paham ya? Apalagi jualan makanan. Ini ujian berat loh nih ya. Yang cerita banyak sekali itu. Jualan mie ayam, bakso, makanan, somai misalkan, batagor misalkan, itu rame-ramenya pas waktu sholat biasanya. Sahih. Seringnya rame-ramenya waktu sholat itu. Dikumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, banyak orang itu. Siap gak dia? Ketika sholat tutup, siap gak? Kalau siap, insya Allah dapat dunia akhiratnya. Sedikit memang yang beli, tapi kan keberkahannya ada. Daripada dia buka terus, full, sholatnya terlambat. Dia dapat dunianya, akhiratnya terbengkalai. Allahul musta'an. Ini penting sekali karena masalah salat ini bukan masalah yang kecil, masalah yang besar. Pembeda antara apa? Kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba." Artinya akan datang nanti generasi atau pengganti yang jelek, yang mereka menyia-nyiakan salatnya dan mereka mengikuti hawa nafsu. Kelak mereka akan menjumpai kerugian. Ghayya itu kerugian, kebangkrutan. Illa man taba, kecuali orang yang tobat. Coba bayangkan, ini kaitannya masalah perempuan. Perempuan tetap diwajibkan sholat tepat pada waktunya walaupun di rumah. Kalau laki-laki ada yang khusus laki-laki. Apa itu? Sholat berjamaah di masjid.
Jadi kalau nggak ada alasan syar'i jangan ditinggalkan. Alasan syar'i itu misalkan dia sakit, misalkan dia hujan, ya kan? Misalkan ada angin yang kencang, misalkan ada nambarok kabut yang kira-kira membahayakan. Boleh dia sholat di rumahnya, rukhsah, keringanan. Tapi kalau nggak ada alasan syar'i kok dia sengaja sholat di rumahnya, walaupun sah, dia telah melakukan dosa besar. Mafhum? Untuk sahnya sah selama dia sholat sesuai dengan syariat. Cuman dia kalau menyengaja tanpa udzur syar'i, dia telah melanggar syariat. Datang dalam hadis yang sahih suatu ketika, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Suatu ketika ada seorang lelaki buta datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku, menggandengku ke masjid karena orang ini buta. Kemudian Rasulullah SAW farakhasa lahu Rasulullah SAW an yusalliya fi baitih. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan agar orang tadi sholat di rumahnya. Falam sarafa, kemudian ketika orang tadi pergi, da'ah, dipanggil lagi. Sini. Dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, beliau bertanya lagi, "Atasma'un nida' bis shalah?" Apakah kamu mendengar seruan adzan untuk salat? Kata orang yang buta tadi, "Na'am." Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fa'ajib, penuhilah panggilan tadi. Buta padahal. Apalagi sudah tidak buta, rumahnya dekat, jaraknya 1 meter. Lah kok nggak sholat? Maksudnya nggak sholat di masjid, nggak sholat jamaah, ruginya luar biasa. Mafhum? Kalaupun seandainya dia berjalan, itu 1 langkah dihitung. Kebaikan, bayangin tuh. Mulai dia berangkat sampai pulang lagi. Ini kaitannya masalah laki dulu ya. Mulai dari dia berangkat sampai dia pulangnya, langkah-langkahnya dihitung. Setiap langkahnya dilangkahkan, itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Bayangkan itu. Kemudian apa barakallahu fik, mengangkat derajatnya. Luar biasa keutamaannya. Terus bagaimana yang hadir ke masjid dengan motor, dengan mobil atau semisalnya, diharapkan dapat pahala juga walaupun pahala yang lain. Karena kaitannya untuk masalah itu jalan. Paham ya? Naik motor dan mobil kan dapat pahala jamaah juga. Cuma untuk jalannya ini ada tersendiri nih, khusus setiap langkahnya. Kalau orang naik motor dan mobil enggak melangkah. Apaan ya, maksudnya enggak melangkahkan kaki gitu loh istilahnya. Pahala tetap dapat karena ingin ke masjid sholat jamaah. Mafhum? Jadi kalau enggak ada alasan syar'i jangan. Tapi kalau ada alasan syar'i, na'am, tidak masalah. Untuk perempuan, walaupun tidak wajib berjamaah di masjid, silahkan sholat di rumah tepat pada waktunya. Masak boleh, nyetrika baju enggak masalah, nyucikan baju suaminya enggak masalah, tapi sholat jangan ditinggalkan. Paham ya? Jangan disia-siakan. Walaupun di rumah, begitu adzan dikumandangkan, ada qobliyah ba'diyah lakukan. Pahalanya bisa diambil dari dalam rumah. Mafhum? Nah, seperti itu amalannya di dalam rumah. Kita lihat, wa qad dzakara al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi an jam'in min a'immatil mufassirin. Dan sungguh Al-Hafidz Ibnu Katsir telah menyebutkan di dalam tafsirannya dari sekumpulan para a'immatul mufassirin, anna ma'nal idha'atis shalah, makna menyia-nyiakan salat. Apa makna menyia-nyiakan salat? Idha'atu mawaqitiha, yaitu menyia-nyiakan waktu-waktunya, ditunda-tunda, ujung-ujungnya enggak salat ataupun salat terlambat, jangan. Selama masih ada kesempatan, kesehatan, segera. Paham ya? Nah, jangan ditunda-tunda. Bi an tusalli ba'da ma yakhruj waqtuha. Lihat ini. Yaitu atau bi an tusalla, yaitu salat tersebut dilakukan setelah keluar waktunya. Ini termasuk menyanyiakan nih. Nah, wa fusira al-ghayyu. Nah, sedangkan lafaz al-ghayyu ditafsirkan alladzi yalqawnahu bi annahu khasar, yaitu orang yang menjumpai nanti di hari kiamat dalam kondisi apa? Rugi dan bangkrut, wal iyadu billah. Wa fusira bi annahu wa dil jahannam, ada yang menafsirkan juga makna lain bahwasanya nanti dia di hari kiamat akan menjumpai apa? Ghayya itu adalah lembah di neraka jahanam, wal iyadu billah. Ngeri. Ancamannya ngeri, barakallahu fiik. Walil mar'ati, dan untuk wanita, ahkamun fis shalah, ada hukum-hukum tersendiri dalam salat, takhtassu biha, yang khusus untuk wanita, anir rajul, daripada lelaki. Wa idhahuha kama yali. Dan penjelasannya berikut ini. Jadi untuk perempuan ada tersendiri hukumnya. Apa di antaranya? Kita baca. Nah, barakallahu fiik, biar faham, karena tetap beda syariat itu ya. Untuk laki-laki ada sendiri, kadang umum, kadang khusus. Umum itu maksudnya berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk wanita. Salat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib untuk laki-laki dan wajib untuk wanita. Cuman di situ nanti ada hukum-hukum yang khusus. Kalau laki-laki wajib salat jamaah di masjid, ya kan? Kalau perempuan di rumah. Untuk masalah tepat waktunya sama. Paham ya? Laki-laki wanita sama.
tepat pada waktunya. Kita lihat yang dikhususkan untuk wanita apa? Pertama, laisa 'alal mar'ati adhanun wala iqamah sahih. Perempuan enggak ada adzan, enggak ada qomat. Jadi kalaupun di rumah sholat berjamaah wanita semuanya misalkan, enggak perlu adzan, enggak perlu qomat. Cukup dengar adzan yang dikumandangkan kaum lelaki di masjid. Mafhum? Kalaupun enggak ada yang kumandangkan situ barakallahu fik dan dia tahu itu waktunya sholat, tetap enggak adzan, enggak usah qomat. Kalau perempuan ya ini ya. Termasuk kekeliruan kadangkala sholat di mushola nisa itu ya, perempuan semuanya malah adzan. Qomat itu keliru. Paham ya? Justru barakallahu fik langsung aja. Kenapa? Karena syariat adzan dan iqamah itu laki-laki. Bisa dipahami ya? Li'anal adzana syuri'a lahu fi raf'is saut. Karena adzan itu syariatkan keraskan suaranya. Sedangkan perempuan kan enggak boleh ngeraskan suaranya. Apalagi perempuan yang masih muda ya kan, ia masih memfitnah. Kita lihat sini, wal mar'atu la yajuzu laha raf'u sautiha. Ini penting, ini tanbih, peringatan buat para ummahat, para akhwat, para banat. Barakallahu fi ketika berkumpul ya kan, ketika berdekatan dengan lelaki yang ajnabi bukan mahramnya. Berbicara silahkan tapi jangan dikeraskan suaranya. Dipelankan, tipis-tipis saja. Paham enggak mana tipis-tipis? Santai, tenang. Adapun dikeraskan suaranya kemudian kedengaran kaum lelaki hingga terdengar nanti timbul fitnah atau yang semisalnya, dikondisikan. Kami semaksimal mungkin. Ini nasihat, lihat ini. Adapun wanita tidak boleh mengangkat suaranya. Wala yasihan minha, dan enggak diperbolehkan dua-duanya. Adzan enggak boleh, enggak sah juga, iqamah, qomat juga enggak sah kalau perempuan. Mafhum? Qala fil Mughni, berkata Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, la na'lam fihi khilafan. Kami tidak mengetahui ada perselisihan. Jadi untuk wanita tidak boleh tidak ada padanya adzan wala iqamah. Mafhum? Cukup barakallahu fik, mencukupkan yang adzan kaum lelaki yang ada di masjid. Bisa dipahami ya? Kemudian kenapa kok dilarang? Karena adzan itu disyariatkan mengangkat suara. Jadi kalau adzan itu malah semakin keras bagus itu loh. Karena apa? Karena tujuannya itu biar suara itu semakin tersebar ke tempat yang jauh. Walaupun sekarang ada mikrofon misalkan. Maksudnya lantang suaranya, jelas gitu loh. Jadi kalau adzan jangan gemrenggeng, atau gemrenggeng enggak? Jadi enggak jelas, jangan jelas. Allahu Akbar jelas. Ya kan? Hayya 'alas shalah, ala. Ini tanbih nih ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, bukan hayya las shalah, hayya lal falah, itu keliru. Ini keliru ya. Kenapa keliru? Di dalam hadis itu lafadznya ala. Sedangkan lafadz adzan enggak boleh dimodifikasi. Lafadz adzan itu ya harus sesuai dengan syariat. Paham ya? Ingat-ingat ya. Hayya 'ala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ala. Bukan hayya las shalah, hayya lal falah. Itu kadang orang terlanjur seperti itu ya. Enak sekali memang, tapi keliru. Paham ya? Enak tapi keliru. Paham ya? Jadi diluruskan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Memang berat bagi yang belum terbiasa memang. Kayak gitu ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu yang benar. Jadi jangan yang penting ringan, bukan itu. Lafadz adzan itu tauqifiyah, dibangun di atas dalil. Mafhum? Tanbih yang kedua, yang sering kedengaran juga, insyaallah bisa diluruskan, barnya itu jangan panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu keliru juga itu. Santai aja, slow aja. Allahu Akbar. Misalkan. Ini enggak usah panjangkan barnya, keliru nanti. Ya, jadi barakallahu fiik. Kemudian asyhadu anna, itu jangan baca asyhadu ana. Kalau ana berarti aku. Aku bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah, keliru. Seharusnya asyhadu anna, pendek. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya. Ini semuanya ya belum tentu ana sebutan semuanya di sini karena ini hanya menyinggung sedikit. Bahwasanya khusus untuk para wanita itu tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Lafaz-lafaz adzan itu dibangun di atas dalil. Tidak boleh sembarangan. Jadi kalau yang belum lurus adzannya, setoran enggak masalah. Atau setoran ya. Jadi dia adzan sama orang yang udah paham, suruh nyocokkan bener enggak itu loh. Jangan sampai adzan selama ini keliru, itu jangan. Karena untuk meluruskan itu bisa, cuman sering dibiasakan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Bukan akbar, itu keliru. Memang enak, rasanya enak dipanjangkan tapi keliru. Mafhum? Itu sekedar cuplikan. Paham ya? Kita lanjutkan yang kedua.
Ini kaitan perempuan ya, nggak ada adzan, nggak ada qomat, ingat-ingat. Walaupun berjamaah dengan para wanita, misalkan di rumah atau misalkan di musola perempuan misalkan tidak ada adzan, tidak ada iqamah perempuan. Mafhum? Naam. Yang kedua, kullul mar'ati auratun fis shalah illa wajhaha. Yang penting ini, semua wanita itu aurat di dalam salat kecuali wajahnya. Jadi ingat-ingat ya, kecuali apa? Wajahnya. Kedua telapak kaki bagaimana? Tutup. Kedua telapak tangan bagaimana? Tutup. Itu pendapat yang kuat walaupun ada khilaf. Tapi itu wajah ini dibuka. Ini kalau dalam rumah kan aman. Kalau di masjid jami', masjid-masjid umum, karena banyak laki-laki ajnabi tutup wajahnya. Itu aja bedanya. Mafhum? Naam. Pada asalnya dibuka. Makanya ketika orang umroh, ya kan, haji, sudah ihram, walaupun dia awalnya bercadar, itu suruh lepas ketika ihram itu. Bercadar, lepas. Nggak boleh pakai kaos tangan juga nggak boleh. Lepas. Paham ya? Cuman kalau ada laki-laki dekat yang bukan mahramnya, tutup pakai jilbabnya. Cadar lepas. Laki-laki bagaimana? Lepas pecinya, lepas sorbannya, nggak boleh pakai peci lagi. Kalau udah ihram itu, berpakaian ihram, peci lepas, sorban lepas. Nah, kalau laki-laki memakai dua kain itu kan, kain ihram. Kalau perempuan tetap pakainya seperti itu, hanya dilepas cadarnya. Jadi pahami ya? Wah ini kan nanti banyak fitnah. Ini syariat. Paham ya? Caranya kalau misalkan khawatir ada laki-laki dekat, dia nutupnya pakai apa? Jilbabnya. Itu difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullah alaih. Berdasarkan dalil yang ada seperti itu. Jadi kalau udah ihram, masuk ke mikotnya itu langsung buka cadarnya. Mafhum? Nah, nanti kalau ada laki-laki dekat melihat bagaimana? Orang-orang itu umrah tujuannya ibadah, bukan melihat wanita itu loh. Jadi pahami ya. Jadi insya Allah sadar diri, sadar posisi. Kita lihat sini. Kata beliau, wa fi kaffaiha wa qadamaiha khilaf. Untuk mengenai kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki ini ada khilaf. Ingat-ingat. Jadi untuk perempuan walaupun di rumah, nah semuanya tertutup kecuali wajah. Paham ya? Kecuali wajah. Untuk kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki itu ada khilaf. Pendapat yang kuat ditutup juga. Mafhum? Boleh nggak pakai baju kurung? Selama tertutup nggak masalah. Baju kurung, tapi tertutup loh ya. Nah, barakallahu fiik. Antum tahu baju kurung ya? Ma'ruf ya? Baju sambungan itu loh, atau baju yang agak panjang itu loh ya. Cuman apa? Cuman yang besar, yang menutupi semuanya nggak masalah. Tapi kalau pendek ya jangan. Nah, kita lihat sini. Karena nanti ada dalilnya nanti. Ada yang bertanya bagaimana kalau perempuan pakai jilbab kemudian pakai baju kurung semakna itu. Nah, selama menutupi kedua telapak kakinya nggak masalah. Ketika berdirinya, ketika rukuknya, ketika sujudnya. Jadi kadang-kala akhwat tuh kelirunya yang kadang barakallahu fik banyak yang keliru itu, ketika berdiri tertutup, ketika rukuk tertutup, tapi ketika sujud nampak telapak kakinya. Jangan. Tutup juga itu. Paham ya? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Kata beliau, wa dzalika kullu haitsu la yaraha rajulun ghairu muhrim laha. Itu semuanya apa? Nah, barakallahu fiik, yaitu dari sisi tidak nampak padanya lelaki yang bukan mahramnya. Nah, maksudnya yang diperintahkan tadi itu. Fa in kana yaraha rajulun ghairu muhrim, nah atau ghairu mahramin, kalau ternyata nampak lelaki yang apa? Yang bukan mahramnya, tadi itu kalau nggak nampak. Kalau nggak nampak laki-laki yang apa? Yang bukan mahramnya, maksudnya yang nampak hanya mahramnya, buka wajahnya. Tapi bagaimana kalau sekarang yang melihat itu laki-laki yang bukan mahramnya? Paham? Wajib 'alaiha satruha. Paham ya? Sitruha. Wajib menutup wajah tadi itu. Paham ya? Menutup wajah tadi. Naam. Kama yajibu 'alaiha sitruha kharij shalah 'anil rijal. Sebagaimana diwajibkan menutup wajahnya tadi di luar salat dari pandangan laki-laki ajnabi. Mafhum? Jadi sudah kita lewati bersama kan, sumber fitnah yang paling dahsyat untuk lelaki adalah wanita. Paham ya? Yang paling menampak orang mudah terfitnah wajahnya. Makanya menutup wajah hukumnya wajib. Naam. Kita lihat sini. Kalau ada orang bertanya nutup wajah itu nanti banyak apa? Banyak teguran, nanti dikucilkan, nanti dibicarakan gini gitu, kemudian panas, sumpek atau yang macam-macam. Berat sekali memakainya. Sebenarnya itu berat tidak? Cadar itu beratnya nggak sampai 1 kilo, Afan. Paham ya? Iya kan? Nah, cuman orang banyak yang masih keberatan. Itu aja. Ya, yang masih keberatan semoga diperingan, dapat keringanan semuanya sehingga bisa melaksanakannya. Jadi cadar yang dipakai itu berat atau ringan aslinya? Beratnya cadarnya itu loh.
ringan. Ya kan? Setengah kilo pun sampai. Ya kan? Nah, barakallahu fik. Cuman banyak yang masih keberatan. Keberatan memakainya. Nah, tapi kalau corona datang, masker jelas. Nggak usah nanya itu, masker 101% pakai itu biasanya. Tapi kalau udah hilang corona, buka lagi maskeran jangan. Karena syariat itu bukan karena corona atau bukan corona ya. Nah, barakallahu fiik ini sekedar apa? Sekedar sindiran. Paham ya? Yang diharapkan bisa menyentuh hati dan sadar diri, sadar posisi. Paham ya? Jadi cadar itu ringan bendanya, tapi berat pelaksanaannya yang masih keberatan. Semoga dimudahkan semuanya ya. Naam. Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Fala budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha wa raqabatiha. Masya Allah, lihat ini. Maka harus ketika sholat untuk wanita ini harus menutupi kepalanya dan raqabatiha. Apa raqabah? Leher. Jadi kalau pakai sholat pakai kerudung gaul, tahu kerudung gaul ya? Kerudung kecil itu kemudian ketika rukuk sujud nampak lehernya, enggak sah. Walaupun dalam rumah. Saya dipahami. Jadi ini penting sekali. Nah, barakallahu fiik. Kemudian kita lihat di sini barakallahu fiikum, kata beliau, wa min taqtiyati, kata beliau, wa min taqtiyati baqiyati badaniha hatta zuhur qadamaiha. Masyaallah. Dan bahkan menutup semua sisa badannya sampai menutup juga apa? Menutup penampakan kedua telapak kakinya. Ditutup. Punggung telapak kaki tutup. Maksudnya jangan ditampakkan. Ini penting sekali, peringatan ini ingat-ingat ketika sujud biasanya orang lalai. Berdiri tertutup kan? Kalau berdiri rukuk masih tertutup. Nah, ketika sujud, otomatis biasanya terangkat itu, makanya itu. Nah, ingat-ingat, pastikan memakai yang panjang, biar ketika sujud pun tertutup kedua telapak kakinya. Lihat ini. Hatta zuhur qadamaiha, sampai tertutup juga punggung-punggung kedua telapak kakinya. Punggung-punggung berarti bagian atas ini. Iya kan? Nah, apa istilahnya itu namanya? Tumit. Tumit itu bahasa Jawanya apa itu? Hah? Tungkak itu. Paham ya? Tungkak alias tumit. Itu tertutup. Mafhum? Nah, jadi kalau selama ini masih salah ya, dimaklumi kalau belum ada ilmunya, tapi kalau udah ada ilmunya, berusaha ya untuk menutupi tungkak tadi alias apa? Tumit. Nah, ini bagus sekali nasihat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haid. Allah Ta'ala tidak menerima salatnya perempuan yang sudah haid, perempuan yang dewasa. Yakni man balaghat al-haid, man balaghat al-haid itu perempuan yang sudah mencapai haid. Nah, maksudnya udah dewasa, salatnya Allah Ta'ala tidak menerima kecuali wa illa bi khimar. Kecuali dengan kerudung yang besar, khimar. Tertutup maksudnya. Paham ya? Kalau masih kecil, yang namanya masih kecil kan perlu dilatih kan. Nah, ini juga faedah juga. Mulai kapan melatih anak kita tuh salat? Kalau sesuai dengan dalil, walaupun kurang dari itu boleh juga, itu ketika usia 7 tahun. Di bawah usia 7 tahun silahkan dididik nggak masalah. Tapi usia 7 tahun itulah yang ditekankan. Nanti masuk lagi 10 tahun lebih tekankan lagi. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya apa? Dan pukullah mereka ketika usia 10 tahun. Usia 10 tahun belum dewasa, belum wajib juga. Tapi kalau nggak mau sholat suruh mukul. Pukulan yang tidak menyakitkan, hanya mendidik. Dan dipisahkan apa? Tempat tidurnya. Biasanya ada ikhwah misalkan atau kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan ya kan. Kalau udah usia 10 tahun, pisah ranjang. Maksudnya dipisahkan di tempat tidurnya, jangan digabungkan. Ini syariat ya. Ya tujuannya biar apa? Biar paham. Ya, lawan jenis kan, jangan sampai terjadi perkara yang tidak diinginkan ya kan. Sudah mulai besar, nah dipisahkan. Ketika usia 10 tahun, dipisahkan. Anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri. Kemudian usia 7 tahun itu ditekankan untuk sholat. Diajak untuk sholat. Diajak ke masjid nggak masalah. Diajarkan ya. 10 tahun kok nggak mau sholat, boleh dipukul. Pukulan yang tidak apa? Yang tidak menyakitkan, hanya pukulan yang mendidik. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, ini syariat seperti itu. Jadi jangan sampai ada lafaz, wah ini masih kecil Ustaz, udah besar tahu sendiri. Orang mengatakan sudah besar tahu sendiri itu keliru. Kalau sejak dini, sejak kecil nggak dididik, nanti besar tahu dari mana itu loh. Paham ya? Makanya tidak ada salahnya kalau sejak usia 7 tahun kita arahkan, kita ajak ke masjid, kemudian kita bimbing, itu nggak ada salahnya. Karena apa? Karena untuk mendidik sejak usia dini. Nah, kita lihat dikit lagi. Wal khimaru ma yughatti ra's wal unuq. Sahih. Ini definisi khimar, ini lihat ini. Sedangkan khimar, kerudung atau jilbab yang syar'i itu adalah yang menutupi kepala dan lehernya. Jadi besar, longgar. Paham ya? Nah, kalau kerudung-kerudung gaul yang kadang-kala masih nampak lehernya itu nggak masuk.
Paham ya? Naam. Kalau di luar salat silakan, dalam rumah enggak masalah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'ah fi dir'in wa khimarin bighairi izar. Dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasannya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah perempuan boleh salat pada baju kurungnya dan khimarnya, jilbab lebarnya, tanpa harus memakai izar. Izar itu semacam kain atau sarung bawahannya itu. Paham ya? Kadang kan ada pakai bawahan, ada kan? Semacam sarung atau semacam kain itu ya. Nah, boleh nggak hanya pakai baju kurung plus khimar saja? Baju terusan plus apa? Khimar. Nggak pakai sarung atau kain bawahan. Nah, apa jawabannya? Qala idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhur qadamaiha. Boleh apabila baju kurung tersebut menyeluruh menutupi apa? Punggung kedua telapak kakinya. Jadi kalau tertutup semuanya nggak masalah. Paham ya? Kadang kan ada pakaian yang panjang itu kemudian menutupi kedua telapak kakinya kan, kadang yang bentuknya panjang itu yang warna hitam yang semisalnya. Intinya bawahan itu diperbolehkan, nggak ada larangan. Yang langsungan pun boleh kalau menutupi kedua telapak kaki ketika sujud atau ketika sholat. Mafhum? Nah, karena biasanya orang terlupakan ketika sujud. Kainnya terangkat ya, nggak peduli, nampak kedua telapak kakinya. Itu secara global menurut pendapat yang kuat nggak sah. Allahul musta'an. Naam. Jadi ini faedah ya, barakallahu fi, faedah yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini karena masih panjang juga pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya yang kita bisa petik faedah di sini, pertama, bahwasannya untuk kewajiban salat 5 waktu itu umum, laki-laki dan wanita. Kedua, hanya saja masalah jamaah, lelaki wajib berjamaah bersama kaum muslimin di masjid, kalau perempuan tidak wajib, bahkan afdalnya di rumah. Yang ketiga, kalau laki-laki disyariatkan adanya adzan dan iqamah, kalau perempuan tidak. Yang berikutnya, pastikan perempuan ketika sholat sesuai dengan syariat yang ditetapkan, yaitu yang nampak hanya wajahnya saja. Itu pendapat yang kuat. Mafhum? Itu pun kalau seandainya sholat di tempat umum, masjid umum, yang khawatir nanti ada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya melihat, maka pakai cadar juga. Sudah paham ya? Itu yang kita ambil. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.